Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik pada perkuliahan humaniora dengan topik manajemen kewirausahaan dalam praktik kedokteran. Pertumbuhan dan pengembangan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan, kemauan, dan semangat sumber daya manusianya untuk mengembangkan potensinya. Pengembangan potensi menyebabkan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kemudian menghasilkan inovasi-inovasi untuk memberikan jawaban dan juga memberikan terobosan untuk kemajuan suatu bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa sebuah negara akan bangkit bila minimal 2% jumlah penduduknya adalah seorang wirausahawan. Kalau kita coba berkiblat pada Jepang, salah satu negara maju, mereka didukung 2% wirausaha tingkat sedang dan 20% wirausaha tingkat kecil dari jumlah penduduknya. Ini merupakan modal keberhasilan pembangunan negara Jepang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia perlu banyak belajar terhadap negara-negara maju yang ada. Lalu apa itu kewirausahaan? Ada banyak definisi yang menjelaskan kewirausahaan. Berikut beberapa definisi yang saya temukan terkait dengan kewirausahaan. Lalu, apa peran wirausahawan? Wirausahawan harus mampu melakukan kombinasi terhadap hal-hal berikut, yaitu pengenalan barang dan jasa baru, metode baru, sumber bahan baru, pasar-pasar baru, maupun juga organisasi industri baru. Kewirausahaan terdiri dari 3 bagian pokok yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama adalah sikap mental wirausaha, yang kedua adalah kewaspadaan mental wirausaha, dan yang ketiga adalah keahlian dan keterampilan wirausaha. Berikut adalah prinsip-prinsip seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan harus mampu melakukan kolaborasi. Berikut adalah skema kolaborasi pentahelix. Artinya, ada 5 pihak yang dapat melakukan kolaborasi, yaitu kelompok akademisi, kelompok sektor bisnis, kelompok komunitas, kelompok pemerintah, maupun juga kelompok media. Berikut adalah kerangka berpikir seorang wirausaha. Seorang wirausahawan harus mampu memiliki kemampuan untuk membaca pola tanggapan, pola peluang, dan juga hasil usaha. Pola tanggapan meliputi karakteristik perseorangan maupun juga karakteristik kelompok sosial. Sedangkan pola peluang harus melihat apakah ini bagian dari kebutuhan ekonomi atau kebutuhan teknologi. Kemudian harus juga memproyeksikan hasil usaha, harus tepat guna, hemat usaha, unggul mutu, dan merupakan suatu pembaharuan. Berikut adalah potensi yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Berikut adalah alat untuk melakukan analisis diri, yaitu menganalisis tentang kebutuhan diri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk membangun afiliasi, dan kebutuhan untuk membangun kekuasaan atau pengaruh. Motivasi dalam kewirausahaan bisa didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, dalam arti motivasi ini menjadi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh seorang wirausahawan. Kemudian berfungsi sebagai penentu arah perbuatan, sehingga dengan begitu motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang terakhir itu menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyingkirkan atau menunda perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Kemudian ada pembagian kategori motivasi, ada yang sifatnya intrinsik dan ada yang sifatnya ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berangkat atau hadir dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik ini mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar. Berikut adalah tingkatan kebutuhan sesuai dengan teori motivasi. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan, minum, perumahan, istirahat, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan keamanan dan rasa aman. Ini secara teoritis adalah perlindungan dan stabilitas ya, seperti misalnya pengembangan karyawan, kemudian kondisi kerja yang aman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Ini secara teori adalah kebutuhan terhadap cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, keluarga, maupun yang lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan tentang harga diri atau esteem needs. Ini adalah secara teori kebutuhan akan status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi, prestasi, apresiasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri atau pemenuhan diri. Secara teori ini adalah penggunaan potensi diri secara optimal untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan diri.
Berikut adalah bagian atau skema terkait dengan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif dilakukan dengan proses-proses kreatif, itu memunculkan gagasan. Gagasan kemudian dilakukan inkubasi, kemudian terjadi akumulasi pengetahuan, sehingga kemudian dilakukan implementasi sebuah proses kreatif. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut akan dievaluasi dan kemudian menjadi masukan untuk melakukan proses dari awal. Adalah beberapa fungsi etika dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis ketika menghadapi kondisi-kondisi dengan nilai moralitas yang membingungkan. Kedua, yaitu etika berusaha untuk menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang terakhir adalah orientasi etis diperlukan dalam pengambilan sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Berikut adalah prinsip etika dan norma umum kewirausahaan. Itu prinsip tanggung jawab, artinya setiap orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga hasilnya. Kemudian prinsip keadilan, prinsip otonomi, prinsip integritas, dan juga komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesi. Baik adik-adik, itulah presentasi singkat terkait dengan kewirausahaan. Apa yang ingin disampaikan atau didiskusikan, silahkan disampaikan melalui forum e-learning yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.